tergusur itu ininya mindset bahwa HP itu negatif konotasinya. Itu yang dimaksud bahwa orang bodoh itu cenderung memusuhi segalanya. Maka panjenengan harus tahammul. Kalau ketemu orang bodoh itu ya yang sabar, wajar lah dia tidak ngerti. Itu yang dimaksud ketika Rasulullah ditimpuki itu. Lu kan malaikat kan juga hampir kayak gerget gitu, padahal malaikat tidak punya rasa. Ya Rasulullah coba restui saya untuk melemparkan gunung ini pada mereka. Lu malaikat yang tidak punya rasa sampai kayak greget gitu saja. Tapi Rasulullah bilang jangan, fa innahum la ya'lamun. Barangkali mereka belum ngerti aja soalnya, tidak apa, santai aja. Jadi sikap begitu kalau ketemu orang yang belum ngerti sebuah topik atau apapun itu, antum maklumi orang itu. Dan jangan masuk banyak meladeni perdebatannya. Imam Syafi'i itu kalau ketemu orang bodoh dan ngajak debat, beliau tinggalkan. Kenapa? Karena kata beliau, saya pasti kalah debat sama orang bodoh. Tapi kalau debat sama orang alim, beliau akan ladeni diskusi debat. Tapi kalau orang bodoh, kalau katanya Al-Quran itu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ketemu orang yang bodoh, kalau agak kasar bodoh kita turunkan. Kalau ketemu orang yang belum ngerti terus ngeyel, qalu salama, ucapkan assalamualaikum atau ucapkan kalimat-kalimat yang mendamaikan. Itu gitu saja. Kalau antum mengikuti diskusinya orang bodoh, antum menurunkan levelnya. Yang awalnya antum berada di atas, antum turunkan levelnya ke lawan diskusi itu. Itu yang dimaksud dengan bitahammul. Antum tahan diri kalau sedang ngobrol dengan orang bodoh. Qala Isa, berkata Nabiullah Isa, Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, ikhtamilu minas safih. Ihtamilu, tahanlah kalian, tahan jangan emosi kalau ketemu minas safih dari orang bodoh. Tahanlah diri kalian minas safih dari orang bodoh. Wahidatan, sekali saja. Maksudnya kamu nahan yang sedikit saja. Nanti hasilnya apa? Kaitarbahu asyran, biar kamu untung 10 kali. Kalau ketemu orang bodoh nahan sebentar saja, antum menahan diri sebentar saja, hasilnya 10 kali lipat. Tapi kalau antum nggak tahan, ngeladeni, antum rugi 10 kali lipat. Gitu, karena orang bodoh itu tidak punya ilmu sehingga cara diskusinya ngawur. Seperti orang berantem dengan orang yang tidak punya jurus, sudah ngawur berantemnya. Jurus antum tidak pakai, tidak pakai juga. Syi'run, sebuah syair. Sebuah syair, balautun nas qarnan ba'da qarnin falam ara ghaira khattalin wa qali. Balautu itu menguji. Bully itu diuji. Bully itu bala, bully itu sini aja. Bala itu cobaan saja, nguji, menggoda. Balautu, saya menguji atau ngetes annasa, manusia, orang-orang. Saya itu sudah ngetes atau membuat eksperimen saja, membuat penelitian gitu. Annasa, pada orang-orang, kornan ba'da kornin, beberapa masa, beberapa dekade gitu. Saya telah buat penelitian terhadap orang-orang dari masa ke masa. Falam aroh, saya tidaklah menemukan. Falam aroh, lalu saya tidak menemukan wayra khattalin wa qali. Wayra khattalin, kecuali suka mencela, toksik. Masya Allah, suka nyalahkan, suka mencela, suka memvonis, itu orang-orang. Antum kalau mau nyari yang tidak begitu susah, karena itu sudah penelitian sepanjang masa. Orang-orang itu karakternya suka mencela, suka menyalahkan, suka nyacat, suka memvonis. Makanya siapa, Ronggo Warsito kalau nggak salah, dia itu tidak kerasan tinggal di kerajaan karena tidak bertemu dengan manusia. Manusia itu yang punya hati nurani. Keluar dari kerajaan pun sama, tidak nemu manusia sampai lama. Sampai suatu hari bangun tidur itu, oh iya saya sudah ketemu, itunya kaget loh. Siapa itu? Ya saya sendiri, manusia. Manusia itu banyak nyalahkan, banyak mencacat, banyak memvonis, mengklaim, itu manusia.
Nah, kata penyair ini, saya telah ngetes banyak orang, karakternya tidak keluar dari ini. Khottal satu, suka mencela, wakoli, dan menyebalkan. Kalau itu mukuit saja, bikin marah, bikin emosinya menyebalkan. Loh, saya pernah nonton film, saya kan suka nonton film serial silat saja, Mandarin. Ada Evernight season 1, season 2. Itu episodenya sampai 40-an, Masya Allah. Kalau itu kayak ngaji kitab berjilid-jilid. Nah itu Masya Allah, ada tokohnya itu tadi ya, bintang filmnya itu dia prajurit kerajaan, ditugaskan di perbatasan, di gurun Sahara, gurun pasir, di pegunungan, di hutan-hutan, sehingga biasa berinteraksi dengan binatang buas. Tapi suatu hari orang ini dipindah ke kota. Kata saudaranya bilang, wah senangnya ya mau pindah kota sekarang, dari yang biasanya ketemu hewan-hewan, binatang buas, sekarang ketemu orang. Apa jawabannya? Ini jawaban yang paling keren bagi saya. Enggak, malah saya lebih senang di hutan. Sebuas-buasnya binatang itu lisannya tidak menyakiti saya. Iya sih, lisannya tidak menyakiti, tapi taringnya gini. Tapi maksudnya binatang itu tidak toksik loh ya. Dia hanya buas saja yang buat. Binatang itu tidak toksik, yang toksik itu manusia. Bahkan yang terdekat dalam rumah kita sendiri itu Masya Allah, kadang masuk sini khottal wakoli, suka mencela dan menyebalkan. Ini saya tidak menceritakan rumah saya. Udah ke rumah saya menyenangkan. Tapi begini maksudnya, saya pernah ngobrol dengan istri saya waktu tunangan belum nikah. Karena masuk rumahnya agak melewati rimbunan-rimbunan gitu. Saya guyon, Masya Allah ya, ke rumah santan itu lewatinya agak serem. Iya sih agak serem, tapi yang paling menyeramkan itu manusia sebenarnya. Oh iya benar tuh. Seserem-seremnya hantu, yang paling menyeramkan itu manusia. Coba antum bayangkan. Tapi jangan sibuk mencari orang yang menyeramkan ya. Pastikan bahwa antum bukan pribadi yang menyeramkan, yang sibuk mencela dan sibuk menyebalkan. Sudah, meskipun karakter manusia itu begitu. Akhirnya orang, maka wajar kalau orang itu banyak lebih suka berteman dengan hewan. Kucing, burung itu amin ya. Burung itu bahasa tikus. Burung, karena tidak menyebalkan burung itu. Kita lanjut ya, dengan terlalu jauh. Walam arah, dan saya tidak menemukan fil khotub satu. Yang dalam hal yang khotub itu al-amrul azim, urusan yang dahsyat. Fil khotub dalam perkara yang dahsyat, perkara yang agung, yang besar. Asyaddu waq'an, yang lebih dahsyat efeknya. Jadi kata beliau, saya setelah meneliti bertahun-tahun, saya belum menemukan sesuatu yang paling dahsyat efeknya dalam hal yang sangat penting. Wa as'ab, dan lebih rumit. As'ab itu sulit, rumit. Dari apa? Min mu'adatir rijal, dari permusuhan orang. Beliau meneliti yang paling dahsyat efeknya dan paling rumit itu permusuhan, konflik. Ya antum merasakan sendiri. Itu paling rumit. Maka sejak awal penulis kitab ini menegaskan bahwa para pendidik, para santri itu hindari permusuhan dan konflik. Bahasa sederhananya, sebenarnya dunia pendidikan tidak boleh berkonflik di dalamnya. Kenapa? Tadi itu tafdahukah. Biasanya bawaannya, konsekuensinya akan saling membongkar. Sibuknya nanti begitu, sibuk saling membongkar, saling mengalahkan, saling menghancurkan. Sehingga tudayyi'ul awqat, menyia-nyiakan waktu, tidak berjalan panjang lagi. Sibuk berantem di tempat, tidak lari menuju tujuan. Ini yang dimaksud oleh penulis bahwa yang paling dahsyat efeknya itu permusuhan. Makanya saya beberapa hari lalu merasakan orang-orang kalau mengatakan hadza min fadlil itu untuk hal-hal yang besar ya. Hal yang besar itu gedung, rumah, mobil. Hadza min fadlil itu kan ungkapan dari ya, ini murni pemberian Allah semuanya, karunia Allah. Bagi saya itu nikmat yang layak diucapkan hadza min fadlil itu adalah persaudaraan dan
apa hubungan yang baik, tidak ada permusuhan. Ketika kita tidak pernah bermusuhan dengan orang, antum merasakan sambil pejamkan mata, hada min fadli rabbi. Ini nikmat yang luar biasa yang saya rasakan dan ini dikasih oleh Allah. Ketika antum tidak pernah memusuhi orang, tidak ngurus orang memusuhi kita, tidak ngurus. Yang penting kita tidak pernah memusuhi orang, itu hada min fadli rabbi yang paling mantap. Orang biasanya dipakai di mobil. Antum rasakan nikmat pertemanan, rasakan nikmat persaudaraan, keluargaan, lalu ucapkan hada min fadli rabbi. Terutama di dunia pendidikan. Wadzuqtu, dan saya merasakan mararatal asya, pahitnya segala sesuatu. Mararatal asya, pahitnya segala sesuatu, turun semuanya. Saya sudah nyicipi kok semua yang pahit-pahit. Katanya penyair ini, saya sudah cicipi semua yang pahit-pahit itu. Wa madzuktu, dan saya tidaklah merasakan amarro minas su'al, amarro yang lebih pahit minas su'al, dari minta-minta dan mengharap. Yang paling pahit itu banyak mengharap, Ustaz. Karena semakin banyak mengharap, semakin banyak potensinya kecewa. Jadi kata beliau, penelitian panjangnya ya, jadi jangan banyak berharap, hidup itu lah, jalan saja mengalir. Kenapa? Terutama saya banyak hidup di lingkungan sosial saja yang dikit-dikit itu membuat harapan pada manusia. Misalkan orang itu ini ya dapat bantuan itu, ini kalau tidak dapat ayo perjuangkan. Susah hidupnya biasanya, pahit hidupnya. Dia akan banyak gelonya. Ketika banyak berharap, banyak minta pada orang, itu dia akan banyak kecewanya dan banyak pahitnya kehidupan. Berbeda kalau ada orang misalnya, ada orang itu dia hidupnya susah, tapi sama orang dianggap kaya. Dia hidupnya ujiannya dahsyat, tapi sama orang dianggap bahagia. Orang ini yang luar biasa. Kenapa? Saya sampai mikir begini, orang yang sering mencurhatkan, mengeluhkan kondisinya pada orang, dia seakan-akan melaporkan perlakuannya Allah pada dia terhadap orang lain. Saya lo dibeginikan sama Allah. Seakan-akan mau bilang begitu sebenarnya. Itu bagi saya yang mengerikan lah. Jadi tempat melabuhkan harapan yang paling besar, yang tidak bikin sakit hati dan tidak bikin pahit itu kehidupannya itu hanya pada Allah. Sehingga hidupnya enjoy saja. Semua orang kan punya masalah, semua orang itu punya masalah, dan jangan pernah menyangka bahwa masalah kita sendiri itu yang paling besar ketimbang orang lain. Kan kalau ada orang cerita, saya punya begini, masih mending kamu, saya lo begini. Akhirnya adu masalah. Seharusnya dengarkan selesai. Adu masalah. Enggak, masih belum berasa, akhirnya berantem. Yang awalnya niat curhat, akhirnya berantem karena saling mengklaim bahwa masalah hidupnya paling berat. Itu rumit hidupannya. Kenapa? Yang harus kita yakini adalah semua orang punya masalah masing-masing. Hatta sekelas presiden, sekelas orang yang paling kaya sekalipun, dia punya masalahnya masing-masing dan punya porsi kebahagiaan masing-masing. Yang beda hanya bentuknya. Makanya orang yang ngerti begini, Ustaz, ketemu orang yang anak-anak terus ibu-ibu selfie yang kayak norak, dia tidak berani bilang begitu. Enggak, itu kebahagiaan dia. Kebahagiaan dia tuh beda dengan bayang saya. Maka hormati kebahagiaan dia. Tidak akan pernah bilang ke orang itu norak, tidak ada. Enggak, itu kebahagiaan versi dia. Saya punya kebahagiaan versi saya yang bisa jadi norak bagi dia kalau kita sibuk mengklaim norak. Itu prinsip dari kalau kita ngerti bahwa semua paketan hidup itu sama, ada masalahnya, ada bahagianya. Yang berbeda hanya bentuknya saja. Kayak gitu saja. Sampun, insya Allah gitu aja. Insya Allah topiknya sudah selesai terkait bahwa kita hidup dengan sibuk dari musuh saja. Jadi usahakan kalau ketemu orang bodoh jangan sibuk meladeni. Kalau teorinya Pak Margono itu agak kasar sebenarnya. Bahasanya itu kodok budek. Kodok budek. Beliau sendiri bilang agak kasar tadi. Kodok budek itu ada bukunya, Seni Bersikap Masa Bodoh. Terhadap orang itu yang toksik itu harus seperti itu.
sehingga hidup kita lebih produktif, lebih damai, dan kita bisa sibuk terhadap lompatan-lompatan yang spiritual dan sosial yang baik. Itu mungkin saja. Sampun, semoga bermanfaat dan barokah. Semoga Allah nambahkan ilmu dan kedamaian dalam hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Semoga kita diparingi sehat walafiat, panjang umur dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.